Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh masyarakat dan khususnya kepada netizen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada siang hari ini kami dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan live streaming untuk berdiskusi dan berbicara dengan santai dalam menyambut Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Coronavirus 2019 ini. Kami mohon maaf kepada netizen baik yang ada di Facebook dan netizen kami yang juga ada di media sosial Instagram, bahwa sebenarnya kegiatan kita ini direncanakan tayang pada pukul 10 pagi tadi. Tetapi karena KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mengikuti Zoom meeting atau rapat virtual bersama dengan KPU Republik Indonesia, jadi acara kita diundur sampai dengan siang ini. Hal ini juga membuktikan bahwa di tengah-tengah era COVID-19 ini, KPU masih tetap bekerja walaupun dalam situasi jarak jauh. Karena KPU juga mengandalkan serta menggunakan informasi dan teknologi untuk melayani para seluruh masyarakat demi menjamin hak demokrasi kita bersama. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Davitri SPD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya di tengah wabah COVID-19 ini? Alhamdulillah sehat dan sangat baik. Alhamdulillah ya. Kita masih tetap menjaga kesehatan. Kita juga sekarang sedang menjalani program pemerintah, yaitu menghidupi hidup dalam tatanan normal yang baru. Semoga kegiatan kita masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pemirsa, para netizen, teman-teman media sosial KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita akan berdiskusi dengan tajuk Ngopiluk. Ngopiluk ini singkatan dari Ngobrol Pintar Seputar Pemilu Kada tahun 2020. Ngopiluk hari ini akan membahas tentang Pilkada Bangka Belitung di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 4 kabupaten pemilihan penyelenggara Pilkada tahun ini tetap bisa menjalankan pemilihan tahun 2020 dan menjamin hak konstitusional warga Bangka Belitung. Bersama dengan kita telah hadir Ketua KPU sebagai narasumber. Kami pertama mengucapkan terima kasih karena Pak Ketua ini memiliki aktivitas yang cukup padat, yang cukup sibuk sekali, dan bisa hadir menyempatkan untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Pak, ini kita santai saja, Pak, ya. Iya, betul. Karena teman-teman netizen ini saya yakin kebanyakan pasti ada di rumah, menjalankan program pemerintah #di rumah aja. KPU Provinsi Bangka Belitung kan sebenarnya tidak menjalankan pemilihan, tetapi ada 4 kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjalankan pemilihan bupati dan wakil bupati. Sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi untuk membantu dan sedikit menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Iya, terima kasih Erza selaku host kita pada siang hari ini, dan kepada seluruh pemirsa di Facebook yang mengikuti Facebook KPU yang mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini, pada siang hari ini. Tentu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari
jajaran sekretariat KPU Provinsi, terutama bagian Humas ya yang melaksanakan kegiatan ini, sehingga kita bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Bangka Belitung terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin tahapan kita pada pelaksanaan Pilkada 2020 ini ditunda. Ada 4 tahapan yang kemarin ditunda sesuai dengan SK KPU Republik Indonesia. Nah, penundaan ini dikarenakan memang kita terkena musibah bangsa kita, tidak hanya musibah di Indonesia saja, tapi ini seluruh dunia mengalami musibah ini karena kita ada pandemi COVID-19 atau yang kita sebut dengan ada wabah virus corona ini. Nah, kemudian keluar kembali Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kembali tahapan melanjutkan tahapan Pilkada 2020. Sementara yang awalnya bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini, sebagaimana kita ketahui, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur, dilanjutkan kembali karena Perpu itu bahwa dilanjutkan kembali dan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, hari ini kita di KPU Provinsi dan 4 kabupaten kota yang pilkada tentu mempersiapkan diri secara maksimal, dan kita sudah menyampaikan dengan 4 kabupaten kota ini agar kembali melanjutkan tahapan, dan tanggal 15 Juni yang lalu semua di 4 kabupaten kota yang pilkada yang kami sebutkan tadi itu sudah mengaktifkan kembali badan ad hoc seperti yaitu PPK dan PPS. Nah, terkait ini kita dari KPU Provinsi, kami di jajaran pimpinan dan seluruh jajaran sekretariat mengucapkan selamat kepada PPK dan PPS yang telah diaktifkan kembali oleh KPU Kota, yaitu di Bangka Selatan di 8 kecamatan, 53 kelurahan, di Bangka Tengah ada PPK kita di 6 kecamatan dan PPS di 63 kelurahan dan desa, kemudian di Bangka Barat 6 kecamatan, 66 kelurahan, Belitung Timur 7 kecamatan dan 39 kelurahan. Jadi ada 27 di PPK di 27 kecamatan di 4 kota ini, dan 221 di 221 kelurahan dan desa PPS kita itu kembali diaktifkan untuk melanjutkan kembali tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan 9 Desember tahun 2020 ini, di mana kita kemarin pada tanggal 15 Juni itu sudah 14 Juni itu sudah kita lakukan rapat koordinasi dengan KPRI dan melibatkan seluruh 4 kabupaten kota yang pilkada terkait rakor pengaktifan kembali PPK PPS kita di 4 kabupaten kota ini. Nah, yang kedua tanggal 15 Juni kita juga rapat sosialisasi PKPU 5 tahun 2020, di mana terkait tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 kita sosialisasikan kepada 4 KPU kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan kami sampaikan dengan KPU kota dalam sosialisasi tersebut, dan hari ini juga selain kita ucapkan selamat, kita minta juga kepada seluruh KPU di 4 kabupaten kota dan jajaran PPK, PPS untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah ini dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi semuanya tahapan-tahapan yang ada, terutama PPK, PPS kita di 4 kota, kemudian ada lagi verifikasi
faktual nanti yang akan dilakukan oleh KPU di salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Selatan, karena ada calon yang menyerahkan kemarin, paslon yang menyerahkan, calon yang menyerahkan, bakal pasangan calon yang menyerahkan jumlah syarat dukungan minimal. Nah, ini pun nanti akan digunakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, karena itulah yang menjadi dasar kita. Selain Perpu, kemarin ada surat tugas dari gugus tugas Republik Indonesia Pusat, di mana bahwa memberikan rekomendasi untuk penyelenggaraan pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati di 4 kabupaten kota kita, salah satunya termasuk di situ, dengan syarat bahwa semua tahapan itu menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini kita sampaikan dengan masyarakat dan seluruhnya di 4 kota ini, stakeholder yang di provinsi maupun di seluruhnya, agar kita bersama-sama kemudian mensukseskan ini dengan menegakkan aturan-aturan dan disiplin protokol kesehatan ini. Karena kita sebagaimana ketahui melaksanakan pesta demokrasi atau pemilihan wakil bupati ini di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Jadi dimulai pada awal tahun sebelum memang COVID masuk ke negara kita, tahapannya kan sudah mulai, Pak. Ya. Jadi tahapan-tahapan pemilihan untuk tahun 2020 itu sudah mulai. Nah, ketika masuk pertengahan bulan Maret, April, dan juga ada instruksi dari pemerintah, tahapan itu kan sempat berhenti. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi bulan ini. Betul. Ya, dilanjutkan lagi bulan ini. Nah, ketika ada jeda, ibaratnya jeda tahapan yang sempat berhenti ketika ada COVID, itu apakah KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami sedikit kesulitan dalam berkomunikasi juga berkoordinasi dengan 4 kabupaten kota penyelenggara pilkada tahun ini? Iya, kami kira terkait koordinasi dan komunikasi dengan 4 kota kita tetap lanjutkan, sebagaimana bahwa ada surat dari pemerintah termasuk Kementerian Kemenpan RB, dan juga ada surat edaran dari KPU Republik Indonesia bahwa kita ketika itu kan menerapkan pola kerja work from home atau bekerja dari rumah di seluruh satker kita, baik di KPU provinsi maupun di KPU 4 kabupaten kota yang ada. Nah, tapi terkait tahapan-tahapan yang memang harus yang kemarin dihentikan, ada 4 tahapan itu. Yang pertama yang pelantikan dan pelantikan PPK dan PPS, atau kemarin karena kita sudah di 4 kabupaten kota ini sebelum tahapan pelantikan kita sudah melakukan pelantikan. Nah, itu dinonaktifkan. Yang kedua itu adalah tahapan yang kemarin dihentikan adalah pembentukan PPDP, ya, PPDP dan PPDP verifikasi faktual atau verifikasi calon perseorangan yang ada dalam perseorangannya di daerah yang melaksanakan pemilihan, dan selanjutnya adalah coklit data pemilih. Coklit data pemilih ini memang kita kemarin sejalan dengan belum dibentuknya PPDP, maka dalam kondisi ini kita juga menghentikan semua tahapan. Nah, terkait pola komunikasi, saya kira kita harus mengambil hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Karena sistem kerja kita yang dahulu pada masa-masa normal misalnya, kita kan dengan menggunakan sistem kerja yang harus bertemu tatap muka, kemudian kita langsung datang ke kabupaten kota. Nah, dengan pada masa-masa ini kemarin kita ini mungkin yang disebut orang secara banyak dengan new normal itu. Ya. Kita bekerja malam rapat dengan KPU kota, kita juga berkoordinasi sosialisasi terkait PKPU 5 tahapan itu juga dengan menggunakan sistem-sistem online. Jadi ini yang mesti diketahui oleh semuanya, bahwa saya kira ini tidak kemudian kita ingin menjaga, tidak kemudian penerapan atau pelaksanaan pilkada
pada masa pandemi ini itu tidak mengurangi ya kualitas dari demokrasi atau pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Ini yang perlu kita pertahankan. Syaratnya kami kira bahwa kita semua memang tidak hanya dari penyelenggara, tetapi juga dari peserta dan pemilih pada akhirnya nanti memang harus disiplin terhadap aturan-aturan yang tidak seperti biasanya, seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya. Pada pemilu 2019, pemilu 2018, pilkada 2019, pilkada 2015. Nah, ini kan berbeda. Bedanya bahwa kita harus berperilaku disiplin. Kemudian ada kekhawatiran misalnya, tentu kita melakukan sosialisasi yang tidak hanya pada prosedur pemilihan, tapi bagaimana juga kita harus memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan ini. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai penyelenggara, kami kira, dan kita harus mengedukasi semua masyarakat di 4 kabupaten kota ini dan semuanya agar nanti bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru atau new normal ini. Ini yang kita harapkan bisa kita lakukan. Jangan sampai nanti orang ada kekhawatiran, wah, pilkada di tahun 2020 ini masa pandemi, orang takut ke TPS karena takut terpapar COVID atau terpapar corona. Nah, dia takut terpapar corona, orang takut ke TPS sehingga partisipasi pemilih menjadi rendah. Nah, untuk itu terkait regulasi pun nanti semuanya itu wajib menggunakan protokol kesehatan tadi. Apakah petugas kita menggunakan APD, alat pelindung minimal, masker, atau ada sarung tangan. Kemudian di tempat penghitungan suara ada tempat untuk mencuci tangan. Ini yang tambahan-tambahan itu untuk menjaga agar pemilih di 40 kota ini atau masyarakat tidak khawatir nanti datang ke TPS, tidak khawatir. Nah, hal seperti ini harus kita sosialisasikan secara bersama-sama. KPU provinsi bersama-sama 4 KPU kota, kami kira siap untuk mensosialisasikan pilkada ini karena ini sudah menjadi sebuah keputusan yang sudah dibuat regulasinya, dan kami yakin kita semua bisa ikut berpartisipasi. Nah, ini harapannya ya. Jadi kepada para netizen, teman-teman kita yang sedang menyaksikan live streaming sekarang, gak usah takut ke TPS, karena KPU sendiri menjalankan protokol kesehatan. Jadi walaupun sudah menjamin bahwa TPS kita menjalankan protokol kesehatan, jangan lupa bawa masker, ya Pak ya. Iya. Jangan lupa cuci tangan. Kalau enggak kita karantina sama-sama 14 hari. 14 hari kita karantina untuk menjaga demi keselamatan kita bersama. Kami juga mengajak teman-teman Facebook semua, para netizen, untuk ikut bergabung, berkomentar, meramaikan live streaming kita. Silakan bergabung. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, itu bisa langsung disampaikan. Nah, nanti akan saya sampaikan kepada Ketua KPU Provinsi, Pak Gabutu, biar kita sama-sama tahu. Nah, mungkin teman-teman selama ini kan bertanya-tanya, kira-kira kalau nyoblos itu aman nggak ya? Nah, nyoblos itu aman nggak ya? Datang ke TPS aman nggak ya? Insya Allah aman, kata Pak Ketua. Karena selain menjaga hak konstitusi warga, Pak ya, ya, kita akan juga memperhatikan kesehatan warga dalam pemilu tahun 2020 ini. Untuk teman-teman netizen yang baru bergabung, jadi kami sampaikan lagi bahwa hari ini kita sedang berdiskusi dengan tajuk Ngopiluk, ngobrol pintar seputar pemilu kada tahun 2020. Sebelumnya acara ini direncanakan tayang jam 10 pagi, tetapi karena KPU Provinsi Kepulauan Mentawai itu mengikuti rapat virtual dengan KPU Republik Indonesia, jadi acara ini kita tayang pukul 14.00 tadi.
Yang baru bergabung silakan bergabung, silakan sampaikan komentarnya. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Nanti akan kita sampaikan pada Pak Davitri. Nah Pak, ya kan sekarang tahapan sudah mulai kembali bulan Juni. Kemudian untuk hari pencoblosan itu kan pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, sepanjang interval waktu dari hari ini sampai dengan Desember nanti, kira-kira tahapan apa yang menjadi perhatian penting dari KPU Provinsi Bangka Belitung dalam menghadapi COVID-19 ini? Ya, pada intinya semua tahapan itu adalah penting bagi kita. Jadi semua tahapan di 4 kabupaten kota ini harus berjalan sesuai dengan prosedur dan tentu harus berjalan dengan baik. Ini yang kita di KPU Provinsi harus pastikan kepada 4 kabupaten kota. Contoh misalnya hari ini 4 KPU kota kita minta untuk mengaktifkan kembali PPK dan PPS yang ada di 4 kabupaten kota ini. Nah, pengaktifan 4 PPK dan PPS di 4 kabupaten kota ini kita sudah kemarin. Yang pertama, prosedurnya harus dipenuhi. Prosedurnya apa? SK pencabutan misalnya terkait tadi yang ditunda itu harus dicabut. Yang kedua, SK pengaktifan kembali kepada jajaran PPK dan PPS di kabupaten kota ini harus segera diterbitkan. Alhamdulillah tanggal 15 kita sudah mendapatkan laporan dari kabupaten kota, itu sudah dilakukan. Yang kedua, teman-teman di KPU kota di 4 kabupaten kota ini juga kita minta untuk memastikan kembali panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara ya yang sudah diaktifkan tadi apakah memenuhi syarat apa tidak. Kalau kemudian dia tidak memenuhi syarat, maka harus dilakukan proses pergantian kepada anggota PPK dan PPS yang tidak. Selanjutnya misalnya sebelum ketika tahapan ini dilanjutkan lagi, teman-teman di KPU kota, PPK, PPS juga harus melakukan rapid test atau pemeriksaan terhadap kesehatan penyelenggara. Misalnya apakah mereka reaktif atau ada yang sudah indikasi terpapar corona. Nah, ini harus kita perhatikan sehingga nanti tidak bisa kemudian karena satu orang penyelenggara yang terindikasi ada positif kemudian dia melakukan aktivitas yang walaupun tidak bertemu secara banyak tapi ini akan menimbulkan hal fatal, maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang secara khusus. Nah, tahapan-tahapan lain tentu nanti ada sampai Desember, tahapan yang sering ada tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan ini menjadi penting untuk kemudian kita lihat secara bersama-sama terkait integritas dan transparansi penyelenggara pemilu di 4 kota ini. Yang selanjutnya nanti ada tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini kan kalau kita pada masa-masa biasa, masa-masa pada pemilu 2019, pada masa pemilihan pilkada sebelumnya bahwa kita ada rapat akbar ya, kampanye di lapangan, kampanye dengan tatap muka secara langsung. Nah, ini tentu ada aturan lain nanti yang dikeluarkan oleh KPU Republik terkait jumlah misalnya, ketika harus tetap muka. Kemudian kampanye lebih banyak dilakukan di online, dengan sistem online, dengan sistem daring. Nah, ini tentu akan menjadi perhatian. Kenapa? Peserta tentu akan bertanya, peserta atau paslon
akan bertanya ini. Nah, seperti apa? Ini perlu kita selesaikan dan menjadi perhatian. Jangan sampai ini kemudian menjadi masalah bagi paslon, penyelenggara dan para pendukungnya. Nah, ini yang mesti Alina Reza yang mesti kita pikirkan. Jadi kalau calon itu andaikan dia kampanyenya virtual, ini kayak kita ini jadi mungkin ya. Iya, Jadi dia buka live streaming di Instagram, di Facebook. Saudara-saudara, ya kan, mari pilih saya. Jadi mungkin virtual itu ya. Jadi memang para peserta atau paslon ini ya memang kita harus memaksimalkan teknologi hari ini, tidak hanya penyelenggara tapi ke depan pun peserta atau paslon ini pun harus menggunakan teknologi dan informasi untuk melakukan kampanye-kampanye, sehingga ya itu bisa diketahui. Untuk PPK kemudian PPS, kalau seandainya nih ya, andai kata ketika mereka rapid test Ya. kemudian hasilnya reaktif, itu apakah statusnya dinonaktifkan atau mungkin digantikan atau bagaimana? Jadi seperti ini, kalau terkait reaktif kan ini belum tentu positif. Ya betul. Dalam setiap hal-hal ini belum tentu positif, maka itu akan dilihat kembali seperti apa. Tetapi kalau positif, nah ini kita juga sudah sampaikan kepada pimpinan kita di KPU Republik Indonesia terkait bagaimana nanti ketika SDM kita ada yang terpapar dinyatakan positif. Sementara tahapan kan dalam proses perjalanan. Ya. Kalau tahapan berjalan, maka ini harus ada regulasi. Nah, regulasi ini apakah nanti berupa surat edaran? Kami masih menunggu dari pimpinan kita di KPU Republik Indonesia. Apakah ada jawaban? Tapi paling tidak, apabila memang nanti tahapan-tahapan itu kemudian tahapan yang tidak terlewatkan, kemudian ini bisa. Tapi kalau memang nanti, maka PPK dan PPS kita itu kita minta untuk membuat pernyataan ketika nanti sudah di rapid test. Ada surat pernyataan bahwa mereka tidak dalam kondisi terpapar virus corona itu. Nah, pernyataan itu sudah kita sampaikan dengan kami kota, diisi di PPK dan sampai ke PPS. Harapannya KPU Kabupaten Kota dan jajaran ini sudah melakukan rapid test dan kemudian membuat pernyataan itu dari hasil rapid test mereka. Jadi lebih meyakinkan. Meyakinkan. Ya, betul. Saya ini soalnya juga reaktif. Jadi kalau lihat teman ngeluarin dompet itu saya reaktif sekali. Tangannya langsung bergerak. Reaktifnya itu beda soalnya. Reaktifnya beda. Oke. Nah, Pak, kan teman-teman ya yang ada di media sosial, kemudian yang ada di sekitar masyarakat juga itu bertanya, kira-kira kalau seandainya pemilihan tahun ini itu ada kemungkinan tidak diundur? Karena kan kita artinya sudah sekali diundur ini. Iya. Harusnya kan tanggal 23 September kan diundur ke tanggal 9 Desember. Kira-kira ada tidak kemungkinan ini kayaknya diundur lagi atau gimana ini kira? Jadi gini, regulasi itu sudah ditetapkan. Tugas kita jadi KPU, kemudian Bawaslu, KPU Kota yang pilkada, PPK, PPS itu ada tugasnya melaksanakannya. Jadi melaksanakan seluruh regulasi dan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Itu tugas kita di KPU daerah. Jadi selagi regulasi yang ini menjadi dasar kita apa yang sudah ditetapkan, maka kita insya Allah optimis ini akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Terkait kemudian ada misalnya teman-teman kita penggiat pemilu, kemudian pemerhati pemilu, ada juga bagian dari organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda yang kemarin kemudian berbeda pendapat dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Itu sah-sah saja, bagian dari demokrasi kita. Tetapi kami ingin mengajak kepada seluruh teman-teman yang meragukan terkait kualitas demokrasi, kemudian kualitas pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati,
kita ingin mengajak bahwa mari kita sukseskan ini dengan sama-sama mencari dan memberikan masukan ke apa saja kemudian yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ini. Nah, pada teman-teman yang tadi yang kami sebut ya, ormas. Nah, ini coba kita lebih baik berdiskusi apa saja yang harus diperkuat, apa saja kemudian yang harus dipenuhi kalau kita melaksanakan pada masa pandemi ini. Nah, ini yang mesti bukan kemudian kita seolah-olah menolak. Nah, menolak pelaksanaan kepala pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember 2020. Saya kira mari kita berkontribusi untuk demokrasi ini agar pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi kita tetap optimis ya, karena ini juga bagian dari upaya kita menjaga hak konstitusi warga negara, Pak ya. Iya, betul. Di satu sisi juga kita tetap memperhatikan kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah Republik Indonesia. Kepada teman, rekan netizen yang baru bergabung, kami sampaikan sekali lagi bahwa hari ini kita sedang berdiskusi dalam tajuk Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu kada tahun 2020. Bersama dengan kita, narasumber telah hadir di tengah-tengah kita, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Davitri SPB. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan juga follow. Follow akun Facebook kita, Facebook kita, akun Instagram kita, akun YouTube kita. Kita juga punya akun Twitter, di follow biar rame-rame. Saya juga pernah live streaming gini Pak, cuman nggak ada yang nonton. Ya sendirian aja gitu kan. 5 menit saya tutup lagi habis itu. Nah Pak, sekarang kita sudah memasuki pertengahan tahun di tahun 2020 ini. Situasinya pun kita sudah mulai beranjak untuk hidup di tatanan normal yang baru. Kira-kira Bapak Davitri punya pesan apa untuk kita selaku masyarakat Bangka Belitung dalam menghadapi situasi COVID-19 dan juga untuk bisa mensukseskan pemilihan kepala daerah 2020 ini? Ya, yang pertama bahwa memang bencana non alam pandemi COVID-19 ini adalah bencana seluruhnya, dan ini adalah ujian bagi kita semua. Kita semua tidak ingin dan tidak mau dengan kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kita harus menjalani kehidupan kita tidak hanya pada kehidupan ekonomi saja, kehidupan sosial, tapi juga kehidupan demokrasi kita. Maka apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita masuki tatanan kehidupan baru dengan misalnya kita harus memulai dengan diri kita sendiri, satker kita sendiri di KPU provinsi misalnya, di KPU kota yang pilkada sampai ke jajaran di bawah. Kita harus siap dengan pola-pola yang baru yang dulu misalnya kita jarang sekali pakai masker. Hari ini kita harus menggunakan masker. Itu juga dengan Pak Moderator, itu harus pakai masker. Yang kedua, misalnya kita harus jaga jarak, ya physical distancing itu harus kita terapkan. Nah, ini pola cuci tangan dan kemudian mencuci tangan ketika kita datang ke kantor dengan hand sanitizer itu harus kita siapkan per ruangan minimal, atau secara individu ini sudah mulai untuk menerapkan ini. Gitu juga dengan penyelenggara dan nanti seluruh pemilih menggunakan memakai protokol itu. Nah, ini adalah tantangan kita bersama, dan kami yakin kita semua bisa menjalankan kehidupan demokrasi dalam tatanan new normal ini dengan pola yang sedikit berbeda secara perilaku ya, tapi secara prosedur saya yakin bahwa kita penyelenggara
itu tetap memenuhi ketentuan azas-azas pelaksanaan pemilihan, ya, bahwa kita luber jurdil, kemudian dengan prinsip-prinsip pemilihan itu bahwa harus proporsionalitas, kemudian profesional, ya, kepastian hukum, itu tentu harus kita terapkan. Tidak bisa tidak, karena kita transparan. Nah, pekerjaan kita ini kemudian harus kita adaptasikan dengan kehidupan tatanan baru ini. Pesan saya dengan penyelenggara yang pertama, bahwa mari kita sama-sama sukseskan, sungguh-sungguh bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan pemilihan kepala daerah di 4 kabupaten kota, ya, KPU provinsi 4 kabupaten kota. Kemudian nanti kepada semuanya untuk tetap ketika pelaksanaan pilkada tahapan ini untuk perhatikan tetap memperhatikan ya protokol COVID-19, kesehatan COVID-19 ini, dan tentu kita tetap transparan dan menjaga integritas penyelenggara pemilu. Itu tidak hanya sampai kabupaten, tapi seluruh jajaran sampai nanti PPK, PPS, PPDP dan KPPS, ya, dan berkoordinasi terus dengan stakeholder yang ada, baik Bawaslu kabupaten, kemudian pemerintah daerah, kepolisian TNI dan kepolisian. Nah, ini kemudian rekan-rekan media harus segera kita libatkan untuk mensosialisasikan bahwa pilkada 9 Desember 2020 ini kita siap melaksanakan. Dan kepada pemilih, selain menggunakan protokol kesehatan, nanti datang ke TPS, ya jangan ragu-ragu, ya, bahwa kita akan menggunakan TPS kita yang nyaman, yang kemudian membuat TPS kita yang lengkap dengan model TPS baru, ya, dengan ada tempat mencuci tangan, kemudian ada termogennya, pengukur suhunya, sehingga nanti ketika dicek kemudian misalnya suhu badannya terlalu tinggi, maka dia tidak dibiarkan serta-merta masuk, tapi harus ada prosedur-prosedur lain nanti yang ditempuhi dalam aturan-aturan yang nanti ditetapkan. Memang hari ini KPU daerah, KPU provinsi, KPU kabupaten kota lagi menunggu PKPU tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk ditetapkan atau diundangkan di KPU di Kemenkumham oleh KPU Indonesia. Ketika itu nanti aturan-aturannya kami kira jelas bahwa hari ini kita sudah mencoba untuk rapat-rapat sudah tidak hanya pertama kali, tapi kita sudah banyak menggunakan online dengan menggunakan sistem daring. Dan itu juga contoh. Bisa berjalan. Iya, dan itu bisa berjalan dan malahan lebih cepat. Malam pun kita bisa rapat dengan KPRI. Kemudian kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, saya kira pada hari ini. Ketika kita harus rapat koordinasi dengan 4 kabupaten kota, maka kita lakukan rapat misalnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, karena nanti besoknya kita akan rapat dengan KPU Indonesia. Nah, ini bagian dari dulu kalau sebelum pada masa-masa awal, ya kita harus diundang dulu teman-teman KPU kota ke sini. Nah, ini sebagai contoh. Yakinlah bahwa kita semua akan bisa mensukseskan pilkada ini. Harapannya kepada masyarakat, mari kita tetap berpartisipasi kepada seluruh masyarakat, terutama di 4 kota dalam pelaksanaan pilkada. Semua tahapan harus dikawal, disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya kita penyelenggara, tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, tapi semua masyarakat harus terlibat aktif, sehingga orang tidak merasa bahwa ya ini hanya sekedar kewajiban pelaksanaan kepala daerah ini, hanya kehendak dari penyelenggara, tapi tidak. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita melakukan edukasi dan pendidikan kepada pemilih di Provinsi Bangka Belitung, terkhusus di 4 kabupaten kota ini. Saya kemarin juga rapatnya udah mulai virtual. Jadi saya itu masih di mobil, rapat virtual, saking asiknya rapat, mobilnya berhenti, dan sampai kantor saya. Dan sampai saya kembali lagi saya. Tapi kalau untuk sekarang kantor KPU provinsi sudah beroperasi ya. Saya sudah buka, sudah tidak WFA, sudah bisa menerima layanan masyarakat. Iya.
sudah saya kira dari tanggal 5 yang lalu kan kita sudah menerapkan kembali bekerja seperti biasa bagi pimpinan dan seluruh pegawai kita KPU provinsi itu sudah mulai masuk kembali, dan layanan apapun ketika minta data segala macam itu sudah kita buka kembali seperti biasa. Hanya saran kita, karena memang ini kemarin kita lihat dari sebelum pandemi COVID-19 bahwa bisa saja teman-teman kan atau masyarakat bisa saja meminta data itu secara online ya melalui misalnya PPID online kita, melalui kalau mau aturan JDIH kita dibuka ya bisa. Jadi kita sekarang kan tidak perlu lagi kita harus datang-datang ke sini, apalagi dalam masa pandemi ini pelayanan bisa dibuka secara jalur online. Kalau kata orang Bangka, asal kawa kuge mencak. Benar. Asal kawa, walaupun hanya lewat HP, man kawa kuge mencak. Maka dan kita tentu harus memberikan pelayanan prima dan cepat ketika ada masukan-masukan. Yang penting identitas yang dilampirkan jelas, misalnya sah-sah saja secara online kita berikan. Dan kalaupun mau ke kantor, tetap harus cuci tangan. Iya. Saya kemarin cuci tangan pakai sabun cuci piring, Pak. Jadi biar jangan hanya virusnya hilang, lemak-lemaknya pun juga hilang. Pakai sabun cuci piring. Jadi kepada para netizen yang berada dimanapun, walaupun kemungkinan mungkin berada di rumah kayaknya ya, karena masih menjalankan hashtag di rumah aja, biar asik di rumah. Bahwa KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 4 KPU Kabupaten Kota penyelenggara Pilkada tahun 2020, dimulai dari KPU Kabupaten Bangka Barat, kemudian KPU Kabupaten Bangka Tengah, KPU Kabupaten Bangka Selatan, dan juga KPU Kabupaten Belitung Timur, tetap menjalankan aktivitas karena pemilihan untuk tahun ini kita lanjutkan. Kalau sebelumnya hari pencoblosan itu pada tanggal 23 September 2020, sekarang menjadi 9 Desember. Ingat, jangan sampai lupa. 9 Desember tahun 2020, nyoblos, cuci tangan dulu, habis nyoblos, cuci tangan lagi. Nah, kalau tak kami isolasi 14 hari. Itu kalau kata Pak Davidri. Pak melihat fenomena sekarang, banyak anak muda yang menggunakan media sosial ini kan juga kebanyakan anak muda. Walaupun umurnya 30-40 masih aja anak muda banyaknya kan. Semangatnya masih semangat muda itu. Bapak punya pesan tidak? Kira-kira sebagai anak muda, apalagi mungkin tahun ini kan banyak pemilih pemula gitu ya. Ada saran, masukan biar mereka tetap semangat karena ini nyoblosnya pertama di situasi pandemi COVID-19. Apakah tetap, ayolah kita tetap nyoblos gitu kan, walaupun masih muda harus menjalankan hak konstitusi. Silakan Pak. Iya, kepada seluruh anak muda yang terutama pemilih pemula, tentu ini menjadi basis bagi kita untuk melakukan sosialisasi ya. Salah satunya adalah pemilih pemula. Pemilih pemula ini tentu nanti KPU provinsi kan selama ini pemilih pemula yang menjadi harapan. Kemudian tentu keempat kabupaten kota ini pun nanti akan melakukan sosialisasi ke pemilih pemula. Pemilih pemula ini apabila ini bisa kita gerakan, tidak hanya menjadi pemilih, tapi mereka juga nanti menjadi relawan-relawan kita untuk membantu KPU dalam mengejar tingkat partisipasi hitung di kota ini. Maka siapa lagi ya kalau bukan pemuda-pemuda ini nanti yang akan menggerakkan proses kontinuitas demokrasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini maupun di 4 kabupaten yang pilkada. Kami yakin garapan dari dulu kami bersama masuk tim-tim sosialisasi dan humas KPU provinsi itu sangat concern dengan pemilih pemula, baik itu di kampus maupun pemilih pemula di kalangan-kalangan pelajar di sekolah menengah atas. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi target partisipasi kita yang harus kita maksimalkan dalam melakukan sosialisasi. Kami yakin pemuda kita adalah orang-orang yang peduli terhadap demokrasi dan pemilihan bupati dan wakil bupati di 4 kabupaten kota ini, dan bisa saja nanti mereka menjadi bagian dari
relawan kita untuk memberikan informasi-informasi di media sosial dan lainnya. Bujang Dayang kita ini kan jago-jago kan. Nanti Bujang Dayang juga. Bujang Dayang kita ini kan jago-jago. Nah, sampai tahu Bujang Dayang, betul. Pergi sendiri pas di TPS pulang berdua itu ya Pak. Kan sampai tahu Pak. Baik, kepada netizen, rekan-rekan dan teman-teman kita semua yang saat ini menyaksikan live streaming ya, dalam tajuk Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu kada tahun 2020. Telah bersama-sama kita tadi mendengarkan dan juga menyaksikan pemaparan dari narasumber kita, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak David SPD, tentang bagaimana tindak lanjut pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Iya. Sebenarnya kalau live streaming hantamnya sampai sore sampai malam ya kan, semangat sekali saya. Cuma karena Pak David ini masih ada aktivitas dan juga pekerjaan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kami akan mengakhiri live streaming ini. Hanya jangan khawatir, jangan apa kalau kata bahasa orang Bangka, jangan takut lah. Untuk tidak tahu sebenarnya. Jangan takut lah. Kita kembali lagi besok pagi. Besok pagi kita kembali lagi bersama dengan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lainnya. Pak Gwit Bersama dengan Pak Gwit Cardi SIB. Terima kasih kepada netizen. Jam berapa itu? Jam 10. Jam 10 ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal ya. Karena hari ini ternyata KPU Provinsi melaksanakan rapat virtual, sehingga seperti yang dikatakan Pak David tadi, rapat bisa kapan saja Pak ya, bisa kapan saja, bisa jam berapa saja, karena ini juga harus membahas hal-hal yang penting demi mensukseskan jalannya pilkada tahun 2020. Besok kita kembali lagi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa siapkan paketnya, kuotanya, casnya, powerbanknya. Kita akan ngobrol santai. Terima kasih Pak Davitri. Kita ya, salam COVID-19. Selamat sore, kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Om Santi Santihu. Namo Buddhaya.